Tentukan sendiri beritamu. Pilih buat playlist dan dengarkan di RCTI Plus Super App. Dentang lonceng mengiringi perjalanan peti kayu sederhana berlapis seng yang sesuai dengan wasiatnya, diiringi oleh 8 garda Swiss yang berjalan beriringan. Pada tanggal 21 April 2025 menjadi duka seluruh umat Katolik di dunia. Paus Fransiskus meninggal dunia pada usia 88 tahun di kediamannya di Casa Santa Marta, Vatikan. Sosoknya bukan hanya sekedar pemimpin gereja Katolik, tetapi juga simbol kesederhanaan, kasih, dan toleransi yang tak mengenal batas. Berikut, pemirsa silat, inilah fakta-fakta spektakuler tentang sosok Paus Fransiskus yang akan selalu dikenang dan dirindukan. Fakta pertama, jenazah Paus Fransiskus dipindahkan ke Basilika Santo Petrus. Paus Fransiskus menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 April 2025, meninggalkan duka mendalam bagi umat Katolik di seluruh dunia. Sehari sebelum wafat, Paus masih sempat menyampaikan salam Paskah kepada umat di lapangan Santo Petrus. Kondisinya yang terus menurun setelah sempat dirawat akibat pneumonia selama 5 pekan, akhirnya membuatnya berpulang. Pada tanggal 23 April 2025, prosesi pemindahan jenazahnya ke Basilika Santo Petrus dilakukan dengan penuh penghormatan. Dentang lonceng mengiringi perjalanan peti kayu sederhana berlapis seng yang sesuai dengan wasiatnya, diiringi oleh 8 garda Swiss yang berjalan beriringan. Puluhan ribu orang berkumpul di alun-alun Santo Petrus memberikan penghormatan terakhir. Jenazah Paus Fransiskus akan dibawa dari Casa Santa Marta, tempat beliau tinggal, lewat prosesi yang lumayan panjang, akan masuk ke Basilika Santo Petrus. Karena beliau meninggal pada Paskah kedua, hari Senin. Dan dalam suasana kegembiraan Paskah. Dunia kehilangan Paus, banyak pesan-pesan baik dari Paus untuk kita semua. Fakta kedua, sosok Paus Fransiskus, tokoh pemimpin umat Katolik yang sederhana di setiap kunjungan kenegaraan dan keagamaan, namun selalu lautan manusia menyambutnya. Paus Fransiskus dikenal sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi kesederhanaan. Lahir sebagai George Mario Bergoglio pada tanggal 17 Desember tahun 1936 di Buenos Aires, Argentina. Ia menjadi paus pertama dari Amerika Latin, selalu menolak kemewahan, termasuk memiliki tinggal di Casa Santa Marta daripada Istana Vatikan. Kesederhanaannya tercermin saat datang ke Indonesia. Ia memakai jam tangan seharga Rp124.000, sepatu hitam polos, duduk di kursi depan saat dijemput, serta menolak tidur di hotel berbintang. Dan yang membuat takjub juga spektakuler dalam kunjungan ke berbagai negara, ia selalu disambut oleh lautan manusia mulai dari Sudan, Kongo, Singapura, termasuk pada 5 September 2024 di Indonesia saat Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno GBK yang dipadati ribuan umat. Paus Fransiskus menjadi sosok yang begitu dicintai. Banyak umat meminta berkatnya seperti seorang ibu hamil
yang berharap mendapat doa dan kalung rosario serta penyanyi Lyodra yang tampil membawakan The Prayer dalam Misa Agung. Paus, please bless my child, please bless my child, please bless my child. Hari ini manggungnya benar-benar luar biasa. Aku sampai nggak bisa berkata-kata. Beruntung banget, seluruh dunia nyari beliau gitu loh. Dia mau datang ke Indonesia, terus ada di GBK, deket banget kan dari sini. Fakta ketiga, momen Paus Fransiskus kerap memberikan berkat ke tokoh-tokoh besar di dunia. Paus Fransiskus tidak hanya dikenal sebagai pemimpin gereja Katolik yang penuh kasih, tetapi juga sebagai sosok yang dekat dengan berbagai tokoh dunia. Salah satu fakta menarik tentang dirinya adalah kecintaannya terhadap sepak bola. Khususnya klub asal Argentina, San Lorenzo de Almagro. Tak hanya dengan pesepak bola dunia, Paus Fransiskus juga memiliki momen bersejarah saat bertemu dengan Menteri Agama Indonesia dalam kunjungannya ke Masjid Istiqlal. Pertemuan tersebut berlangsung hangat, di mana Paus menggenggam erat tangan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, yang kemudian membalas dengan mencium kening Paus sebagai bentuk penghormatan. Aku pikir banyak hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh Paus, jadi mudah-mudahan apa yang ditinggalkannya, legasinya untuk masyarakat Indonesia tentang perdamaian, tentang kerendahan hati, tentang apapun itu yang bisa menjadi diingat oleh masyarakat Indonesia dan dunia tentunya. Fakta keempat, Paus Fransiskus sosok toleran yang basuh kaki narapidana Muslim. Paus Fransiskus dikenang sebagai sosok pemimpin yang menjunjung tinggi toleransi dan kemanusiaan. Salah satu momen paling berkesan adalah ketika ia membasuh dan mencium kaki para narapidana lintas agama, termasuk Muslim, dalam tradisi Kamis Putih di sebuah penjara Italia. Selain itu, Paus Fransiskus juga sering makan bersama tunawisma dan menyediakan tempat tinggal bagi migran serta pengungsi yang melarikan diri dari perang atau ketidakstabilan ekonomi. Tindakan-tindakan ini tidak hanya menyentuh hati umat Katolik, tetapi juga menjadi simbol nyata dari kepemimpinannya yang penuh kasih dan dedikasi terhadap perdamaian dunia. Gitu, karena perasaan baru kemarin pimpin Misa Paskah, lalu sempat mencuci kaki narapidana di penjara dan lain-lain. Tapi setelah Misa Paskah ini ternyata menjadi misa yang terakhir kali dipimpin oleh Paus sendiri dan akhirnya meninggal. Berbeda kisah dengan meninggalnya Paus Fransiskus, kini yang juga tengah panas jadi sorotan, Fachri Albar, aktor berbakat dengan wajah tampan dan kehidupan yang tampaknya sempurna, kembali terjerumus kasus narkoba untuk ketiga kalinya. Meski memiliki karir cemerlang dan istri cantik, ia justru mengingkari janji untuk berubah. Berikut fakta seorang bintang yang seolah tidak bersyukur dan tak kapok kembali terjerumus pusaran hitam narkoba. Fakta pertama, Fachri Albar 3 kali tertangkap karena narkoba, pernah jadi DPO. Pemirsa silet RCTI, Fachri Albar, aktor sekaligus musisi, kembali menjadi sorotan setelah ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat pada tanggal 20 April 2025.
Penangkapan ini menjadi kali ketiga Fahri berurusan dengan kasus narkoba. Kasus pertama terjadi pada tahun 2007 silam ketika polisi menemukan setengah gram kokain di kamarnya saat menggeledah rumah sang ayah, Ahmad Albar, yang juga terseret kasus narkoba. Bahkan, Fahri sempat menjadi DPO. 11 tahun kemudian, pada tahun 2018, Fahri kembali ditangkap untuk kedua kali. Ia divonis menjalani rehabilitasi selama 7 bulan. Namun, kasus terbaru pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Fahri belum sepenuhnya lepas dari jerat narkoba. Aduh, kok pakai hoodie? Untuk tes urin dinyatakan positif konsumsi beberapa jenis narkotika. Fakta kedua, populer sebagai aktor dan anak musisi, namun terjerumus masalah narkoba. Saat penangkapannya tanggal 20 April lalu, Fahri terlihat mengenakan hoodie abu-abu dan masker putih yang menutupi sebagian wajahnya. Ia hanya bungkam dan berjalan menunduk malu ketika ditanya soal kasusnya. Meski kerap tersandung narkoba, Fahri sebenarnya memiliki karir yang cukup gemilang di dunia hiburan. Sebagai aktor, ia telah membintangi berbagai film populer yang memperlihatkan bakat aktingnya. Selain itu, Fahri juga pernah terjun ke dunia musik dengan bergabung dalam band rock Jibril, seperti jejak musik sang ayah, Ahmad Albar. Tangga. Fahri pakai apa, Bang? Janji nggak akan mengulangi lagi tuh. Janji, yang pasti dia kapok banget juga.